Itu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian yang sekalian, terima kasih atas kesediaan kita semuanya untuk mengikuti perkuliahan filsafat berkaitan Islam yang di pertemuan hari ini sesuai dengan RPS kita, itu adalah materi yang terakhir ya, materi tentang filsafat pemikiran filsafat berkaitan Islam Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan saya mohon maaf ini kita gabung saja kelas A5 dan A6 ya, karena semuanya juga materinya sama dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mengikuti. Kemudian sebelum kita masuk pada materi ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama Bapak dan Ibu sekalian, di beberapa minggu yang lalu dalam pertemuan-pertemuan asinkronus ya terutama kita sudah menyampaikan terkait dengan beberapa tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh Bapak dan Ibu sebagai wujud dari bahwa kita memang membaca dari apa yang kita harapkan dan dari materi-materi itu dan juga melaksanakan tugas-tugas kita sebagai kewajiban dalam proses pendidikan asinkronus. Nah, kemudian sebagian besar sudah memberikan jawaban-jawaban dari tugas-tugas itu. Nah, tetapi ada beberapa yang masih belum mengumpulkan, yang sudah sampai batas waktunya tidak sempat untuk mengirimkan. Nah, saya semalam udah sampaikan di dalam aplikasi. Monggo, ini ada tambahan waktu sampai dengan di minggu berikutnya ya sampai dan minggu berikutnya di tanggal 3 Desember ini adalah batas akhir untuk mengumpulkan semua tugas-tugas asinkronus itu tadi agar bisa Bapak dan Ibu sekalian dapat menunjukkan progres dan juga tentu verifikasi terkait dengan penilaian. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang sudah mengumpulkan tentu tidak perlu lagi ya. Ini hanya diberi kesempatan bagi yang belum mengumpulkan. Bagi yang belum saja, yang sudah mengumpulkan ya, tidak perlu. Bagi yang belum mengumpulkan, yang telat, yang tidak sempat menuntaskan tugas-tugasnya sesuai dengan jadwal-jadwalnya, itu silakan kita beri kesempatan sampai tanggal 3 Desember. Itu sebagai apresiasi bagi Bapak dan Ibu yang sudah memenuhi tugas itu sesuai dengan waktunya. Ini kita berikan apresiasi yang lebih dibanding dengan nanti Bapak dan Ibu yang misalnya terjadi ketelatan dalam mengumpulkan tugas itu. Dan apalagi kalau misalnya sampai sudah dia yang bersangkutan belum menyampaikan tugas, lalu kemudian sudah diberi kesempatan penambahan waktu, juga tidak juga ya tentu nanti ada pengurangan nilai terhadap Bapak dan Ibu yang sama sekali tidak mengumpulkan tugasnya. Itu poin pertama ya. Jadi mohon masih ada kesempatan 1 minggu terakhir ini untuk mengumpulkan Halo, kok ada kronos. suara gitu? Ya bisa, gimana Pak Herula, bisa kedengaran suara saya? Oke Jelas, ya. jelas Pak Dan, suaranya jelas ya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, eh, kita meskipun hari ini adalah materi sudah selesai, tetapi sesuai dengan tuntutan di RPS, ini masih ada pertemuan berikutnya nanti di minggu berikutnya, yakni kita akan lakukan secara sinkronus untuk mereview terhadap materi dari dari pertama sampai dengan katakan sampai akhir. Lalu kemudian apa namanya dengan penjelasan dari saya dan nanti minggu berikutnya itu adalah yang terakhir adalah kita menyelenggarakan ujian akhir semester. Gitu ya. Jadi masih ada 2 minggu lagi nih Bapak dan Ibu sekalian untuk kita lakukan secara sinkronus. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesempatan dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu juga senantiasa bisa untuk mengikuti, termasuk tentu saya secara pribadi juga mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti perkuliahan ini. Amin. Itu ya Bapak Ibu sekalian sebagai informasi untuk kita semuanya dan selanjutnya kita memasuki pada diskusi materi pemikiran filsafat Islam menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan.
Saya beri kesempatan, monggo dari kelompok A5 dulu ini Pak Nilul mohon dibantu, dan nanti setelah ini kita lanjut dengan paparan dari kelompok A6-nya. Setelah itu nanti monggo kita diberi kesempatan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan. Saya akan mencatat, saya akan memberikan apresiasi kepada Bapak dan Ibu yang aktif dalam perkuliahan ini. Kemudian nanti setelah itu kita akan lakukan tanya jawab. Oke, monggo dari A5 terlebih dahulu ya, Pak Nilul, monggo. Baiklah, terima kasih Bapak dosen. Ini saya mewakili A5 mau izin share screen untuk kelompoknya, kelompok A5. Untuk persiapan ya, Pak Abdul Mufid, Pak Ali Mubibi Husaini, Pak Anwar Irawan, Bu Inayati, Pak Deni Muhammad Deni Rianto, Pak Febri Koiri Huda, sama Ibu Robi Siti Solihah. Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Oh ya. Silakan Bu Robi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Suwendi MPD, sebagai dosen mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, dan juga teman-teman mahasiswa, semoga pagi ini semua diberikan kesehatan agar presentasi ini dapat berjalan lancar sampai nanti. Amin. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu anggota-anggota kelompok kami. Kami berasal dari kelompok 7 yang terdiri dari Bapak Abdul Mufid, Bapak Ali Muhabibi Husaini, Pak Anwar Irawan, Bu Inayati, Pak Muhammad Dani Rianto, Pak Febri Koiri Huda, selaku saya sendiri Robisti Salihah. Topik yang akan kita bahas hari ini sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Bapak dosen kita, yaitu mengenai pemikiran pendidikan Islam Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yaitu saya selaku moderator yang bertugas akan memandu jalannya diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami, pemateri 1 Pak Anwar Irawan, pemateri 2 Pak Febri. Sebelumnya saya akan membacakan rangkaian acara pada siang ini. Yang pertama pembukaan, kedua penyajian materi, ketiga sesi tanya jawab, keempat penutup, dan yang kelima masukan dari Bapak dosen. Untuk mempersingkat waktu, mari kita... Ya, bentar Pak. Oke, yang pertama adalah pembukaan yang diawali dengan bismillah. Dan selanjutnya adalah penyajian materi ini inti acara, yaitu untuk saya berikan kesempatan kepada Bapak penyaji untuk mempresentasikan hasil diskusi. Kepada Bapak Anwar, saya persilahkan. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah amma ba'du. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak dosen dan teman-teman yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi makalah yang kami susun oleh kelompok 7, yaitu Pemikiran Pendidikan Islam Kiai Haji Ahmad Dahlan. Saya akan menyampaikan poin-poin penting dari makalah kami ini. Nah, berbicara tentang pendidikan, kita tahu pendidikan memiliki peran penting dan krusial dalam kehidupan manusia dan menjadi kekuatan untuk menciptakan kejayaan dan peradaban.
Keberhasilan Islam pada era klasik berkaitan erat dengan pendidikan dan menciptakan jejak kebesaran dalam berbagai bidang. Pada awal abad ke-20, Indonesia memiliki dua sistem pendidikan, yaitu diantaranya sistem sekuler yang dibawa oleh Hindia Belanda dan sistem tradisional, yaitu oleh para kiai. Kiai Ahmad Dahlan termasuk menjadi penggerak nasional Indonesia. Kiai Ahmad Dahlan juga melihat dualisme dalam sistem pendidikan Indonesia antara kolonial dan tradisional. Lalu munculnya ide pembaruan pendidikan yang dibawa oleh Kiai Ahmad Dahlan, di antaranya beliau mendirikan sekolah dan transformasi lembaga pendidikan Islam ke gaya modern. Lalu apa tujuan rumusan masalah dari makalah kami ini? Rumusan makalah kami ini mencakup biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan, pemikiran pendidikan Islam Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, tujuan pembahasan dalam makalah kami ini adalah agar pembaca mampu memahami dan mengungkap biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Selain itu, kita juga dapat memahami dan menganalisis pemikiran pendidikan Islam Kiai Haji Ahmad Dahlan. Baik, siapa yang tidak kenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan? Beliau lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868. Ahmad Dahlan dibesarkan di lingkungan yang berpengaruh, keluarga yang terpandang dan taat beragama, dengan ayah yang bernama Ki Haji Abu Bakar bin Sulaiman, seorang ulama terkenal. Muhammad Darwis adalah nama kecilnya, dikenal sebagai anak cerdas, kreatif, dan sosial sejak kecil. Selain itu, masyarakat Kauman juga mempunyai tradisi, Bapak Ibu, yaitu mengirim anak-anaknya kepada guru dan ulama untuk menuntut ilmu. Kiai Ahmad Dahlan mulai belajar di pesantren di Kauman pada usia 7 tahun, mempelajari berbagai ilmu termasuk ilmu falak. Meskipun pemerintahan Hindia Belanda mempunyai sekolah formal, namun anak-anak Kauman tidak bersekolah formal karena dianggap menyimpang. Selanjutnya, pada usia 15 tahun, Ahmad Dahlan memutuskan menunaikan ibadah haji dan belajar ilmu agama di sana. Biaya perjalanannya untuk ke Mekah ditanggung oleh kakaknya, yaitu Kiai Haji Soleh. Ahmad Dahlan tinggal di Mekah selama 5 tahun dan belajar ilmu agama. Setelah kembali, beliau disibukkan dengan pendidikan agama dan membantu ayahnya mengajar Al-Quran serta mengelola toko batik keluarga mereka. Selanjutnya, pada tahun 1896, ayah Ahmad Dahlan meninggal dunia. Yang sebelumnya merupakan khatib masjid di Kesultanan Yogyakarta. Setelah menyelesaikan studinya di Mekah, Ahmad Dahlan diangkat menjadi khatib menggantikan ayahnya di masjid tersebut. Sebagai khatib, Ahmad Dahlan bergiliran memberikan khutbah Jumat, melakukan piket di masjid, dan menjadi anggota Dewan Agama Hukum Islam di Keraton. Jabatan khatib hanyalah kehormatan tanpa gaji. Ahmad Dahlan memanfaatkannya untuk menyebarkan gagasan Islam dan mendapatkan julukan Khatib Amin atau khatib yang dipercaya. Meskipun memiliki tanggung jawab di masjid, Ahmad Dahlan tetap meluangkan waktu untuk terus memperdalam ilmu agama, khususnya ilmu falak dan ilmu hisab. Itu Bapak mungkin dari saya yang untuk penyampaian pertama yang akan dilanjutkan oleh teman saya itu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada warahmatullahi wabarakatuh. Entah doang, Pak Umri itu suaranya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pemakaran. WP dulu, Bapak lagi gangguan. Oh maaf ya, ada suaranya gitu ya. Pak Umri. Pemikiran pendidikan Islam Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya. Yang seperti kita ketahui semuanya bahwa sosok seorang Ahmad Dahlan adalah
salah satu tokoh agama dan nasional yang kita ketahui dengan baik, yang salah satu biografinya sudah difilmkan dan saya kira teman-teman sudah banyak yang menonton. Dan sini kita akan membahas bagian B-nya, yaitu pemikiran pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu seperti apa. Ya, teman-teman, saya akan membacakan dari makalah kami, yaitu pada usia yang masih muda, Ahmad Dahlan membuat heboh dengan membuat tanda soft dalam Masjid Agung dengan menandai tanda kapur itu ya. Salah satu eh, tindakan Ahmad Dahlan dalam membuat inovasi dalam budaya di Jogja, terutama di Jawa waktu itu. Nah, pada waktu itu tujuan dari tanda soft adalah untuk memberikan arah kiblat yang benar pada masjid. Menurutnya letak masjid di daerah kesultanan itu. Terus lanjut pada tahun 1910, Ahmad Dahlan juga pernah mengikuti organisasi yaitu Jamiat Khairat sebelum beliau mendirikan organisasi yang terkenal sampai sekarang yaitu Muhammadiyah. Jamiat Khair juga membangun hubungan silaturahmi untuk bertukar pikir kepada pemimpin di negara-negara Islam yang sudah maju seperti Turki, Mesir, dan lainnya. Dan pada akhirnya pada tanggal 1 Desember 1911, Ahmad Dahlan mendirikan sebuah sekolah yang bernama Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah di Jogja. Sekolah ini mendapat dukungan dari pengurus dan anggota Budi Utomo. Terus kemudian sekolah ini selain eh, sekolah yang mengajarkan pengetahuan agama, tetapi juga mengajarkan ilmu pengetahuan. Pada dasarnya, sosok Ahmad Dahlan mendirikan pendidikan, dia mengintegrasikan agama dan ilmu umum. Terus kemudian lembaga pendidikan yang didirikan Ahmad Dahlan tersebut mendapat perhatian dan berkembang secara luas di daerah Jogja. Dan pada bulan-bulan akhir tahun 1912, pembentukan sebuah perkumpulan dilakukan dengan lebih intensif melalui pertemuan-pertemuan secara eksplisit, membicarakan dan merumuskan masalah seperti nama dan tujuan perkumpulan, serta peran Budi Utomo dalam proses formalitas yang berhubungan dengan pemerintahan Hindia Belanda. Dan pada eh, zaman Ahmad Dahlan ini mendirikan ini madrasah itu ketika Indonesia masih bentuk Hindia Belanda, belum Indonesia. Jadi masih ada eh, pada masa sebelum Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda, atau masih bentuk NKRI belum jadi gitu ya teman-teman. Terus kemudian akhirnya, nah ini 18 November 1912 di Yogyakarta, Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah yang juga di ya diurus, atau istilahnya ada 9 pengurus inti di Muhammadiyah, yaitu beliau sendiri Ahmad Dahlan, terus kemudian Abdullah Sirot, Ahmad, Abdullah Rahman, Syarkawi, Muhammad Jailani, Akis, dan Muhammad Fakih. Ahmad Dahlan menyebarluaskan Muhammadiyah melalui tablik dan relasi-relasi dagang yang dimilikinya di berbagai kota, terutama di Jogja, karena berdirinya organisasi Muhammadiyah itu berada di Jogja. Terus kemudian ide pembarunya berkembang di Timur Tengah, menarik perhatian Kiai Haji Ahmad Dahlan, apalagi jika melihat dinamika umat Islam di Indonesia yang cukup stagnan. Oleh karena itu, sekembalinya di tanah air, ia sangat aktif menyebarkan ide-ide reformasi ke berbagai daerah, yang seperti adat budaya Jawa yang menurut beliau itu tidak sesuai syariat. Dia dengan berani menegaskan diri untuk merubah sesuai dengan syariat yang sudah dia pelajari di Timur Tengah. Terus kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan merasa perlu untuk melaksanakan gagasan reformasinya melalui organisasi keagamaan permanen yang sampai sekarang masih eksis, yaitu organisasi Muhammadiyah, yang wadah kepemudaannya melalui Hizbul Waton, sedangkan untuk perempuan bernama Aisyah. Terus kemudian adapun pemikiran dari Ahmad Dahlan tentang pendidikan dapat dilihat sebagai berikut, yaitu nanti ada integrasi ilmu amal, dan berikutnya saya jelaskan satu persatu dulu. Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah, tujuannya didirikan Muhammadiyah adalah untuk menyebarkan
ajaran Rasulullah kepada penduduk Bumi Putra, maksudnya Indonesia terutama di daerah Jawa, dan untuk menyebarkan agama Islam di kalangan anggotanya. Kebanyakan sesuai dengan lingkungan masyarakat di Yogyakarta adalah lingkungan kota, terutama di daerah kesultanan atau kerajaan di Yogyakarta tersebut. Beliau menekankan bahwa agama adalah amal, artinya berkarya dan berbuat menurut Al-Quran dan hadis agar peserta didik dapat maju secara materi. Orang yang beragama adalah orang yang bertawakal kepada Allah atas jiwa dan kehidupannya yang diwujudkan melalui perbuatan serta kesediaan berkorban baik harta maupun dirinya serta menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Terus kemudian maksud dari ilmu dan beramal merupakan suatu kesatuan. Artinya peserta didik tidak hanya duduk di kelas, diam, memperhatikan gurunya, tetapi dengan ilmu yang dimilikinya harus dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Praktek merupakan aplikasi ilmu pengetahuan yang dimiliki dengan menghasilkan karya atau berkarya. Terus kemudian integritas ilmu agama dan ilmu umum. Nah, menurut Ahmad Dahlan, upaya untuk mencapai tujuan ini terrealisasi manakala proses pendidikan bersifat integral. Artinya, peserta didik harus mempunyai 4 kecerdasan, yaitu kecerdasan intelektual, spiritual, emosional, dan sosial. Untuk menciptakan peserta didik yang demikian, pendidikan harus diimbangi dengan ilmu agama dan umum. Nah, melalui ilmu umum adalah salah satu sarana peserta didik mengenal kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, serta mencapai kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Karena Al-Quran dan hadis tidak membedakan antara ilmu agama dan ilmu umum atau mengkotak-kotakan antara sekuler dengan ilmu agama. Menurut Ahmad Dahlan, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang sesuai dengan tuntunan zaman. Seperti contoh pada awal abad 20, Ahmad Dahlan melihat umat muslim di Indonesia tertinggal secara ekonomi oleh kolonialisme Belanda. Ya, pada era itu merupakan Belanda masih menjajah di Bumi Putra atau Indonesia. Ketika itu ekonomi muslim tidak memiliki akses di sektor-sektor pemerintahan atau perusahaan swasta. Inilah salah satu yang mendorong Ahmad Dahlan mengintegrasikan ilmu umum dan agama agar diaplikasikan sesuai syariat Islam. Lanjut. Kemudian Ahmad Dahlan berharap pendidikan Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis akan melahirkan peserta didik yang mempunyai ilmu yang luas, dan hati yang bersih. Macam banget deh. Kebebasan berpikir. Ahmad Dahlan menegaskan bahwa penyebab utama kemunduran umat Islam, terutama waktu itu di Bumi Putra atau Indonesia, adalah disebabkan kejumutan pemikiran yang dimiliki dan cara pandang terhadap masa yang akan datang, sehingga umat Islam tertinggal dengan umat yang lainnya. Oleh karena itu, kebebasan berpikir merupakan atribut penting yang menjadikan manusia sebagai pedoman dalam perbuatannya. Sedangkan kemauanlah yang menjadi pendorong perbuatan manusia. Artinya, umat Islam mempunyai kebebasan berpikir atau istilah secara maksudnya aklinya, dia dituntut untuk aktif berpikir selama itu masih sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kebebasan berpikir merupakan upaya untuk mencapai pengetahuan. Dengan pengetahuan itu, manusia menjadi lebih mampu untuk melanjutkan tugas kekhalifahannya di muka bumi serta mampu memposisikan diri lebih tinggi dibandingkan makhluk lainnya. Oleh karena itu, menurut Ahmad Dahlan, carilah ilmu dan berpikir untuk mengenal segala yang menguntungkan dan merugikan bagi dirinya. Terus kemudian, perjuangan Ahmad Dahlan adalah perjuangan mengadakan suatu revolusi dalam cara berpikir yang bebas dan ikatan taklid konservatif dan tradisional agar dengan demikian kemurnian tegak kembali. Setiap ide ada Ahmad Dahlan berusaha merombak cara lama yang pada waktu itu di Jogja penuh dengan budaya-budaya Jawa yang masih belum sesuai syariat menurut Ahmad Dahlan, dan kemudian di atas aturan Allah yang lama itu dibangunlah yang baru. Dengan kata lain, Ahmad Dahlan mengembangkan sistem berpikir yang progresif dan revolusioner. Pembentukan karakter. Terakhir, di dalam pendidikan Muhammadiyah, yaitu organisasi yang didirikan oleh Ahmad Dahlan, juga menanamkan pada pembentukan karakter. Karena menurut Ahmad Dahlan, pendidikan
tidak hanya mencerdaskan intelektualitas saja, tetapi pembentukan karakter sangat penting yang mungkin selama dalam pendidikan yang kita lakukan sekarang juga penanaman karakter itu penting sekali pada perilaku peserta didik di kehidupan sehari-harinya. Maka dari itu melalui pendidikan para peserta didik dapat memenuhi kepribadian yang utuh baik jasmani maupun rohani dan memiliki jiwa sosial yang penuh dedikasi serta bermoral yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, yaitu agar selamat di dunia dan akhirat. Ahmad Dahlan menekankan pembentukan karakter harus diawali dengan iman, ilmu, dan amal, yaitu 3 hal tersebut, iman, ilmu, dan amal. Karena dengan iman, perbuatan yang kita lakukan dengan tujuan yang baik, percaya diri, ikhlas, maka Allah akan memberikan kemudahan pada perbuatannya. Kemudian di dalam ajaran Islam, setiap manusia harus menuntut ilmu setinggi-tingginya agar mempunyai keahlian dalam berbagai bidang ilmu. Dengan adanya ilmu yang kita miliki, setiap manusia wajib mengamalkan ilmunya atau amal itu sendiri agar dapat direalisasi oleh masyarakat. Nah, intinya dari ini semuanya kesimpulannya yaitu pada awal abad 20 konsep pemikiran Ahmad Dahlan ya dalam bidang pendidikan sangat bertolak belakang dengan konsep pendidikan pemerintah Hindia Belanda dan lembaga pesantren. Ketika itu, seorang pemerintah Hindia Belanda lebih mementingkan ilmu pengetahuan, sementara lembaga pesantren tidak mementingkan ilmu, maksudnya mementingkan ilmu agama. Terus kemudian, keadaan tersebut ditanggapi oleh Kiai Ahmad Dahlan bahwa umat Islam tidak dapat berpikir secara monoton dan memisahkan diri dari mempelajari pengenal amal dan agama. Intinya Kiai Ahmad Dahlan mengintegrasikan pengetahuan umum dan agama di mana pada waktu zaman dahulu era penjajahan Belanda atau waktu masa Hindia Belanda masih banyak hal yang dianggapnya tidak sesuai dengan syariat atau budaya-budaya yang bersimpangan dengan agama Islam. Terus kemudian pengetahuan menjadi suatu hal yang penting juga untuk dilakukan secara ilmu, amal, dan iman. Demikian mungkin presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator Bu Robi untuk melakukan diskusi atau tanya jawab selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Febri yang sudah menyampaikan materinya. Berikutnya adalah sesi tanya jawab. Bentar Bu Robi, sebelum tanya jawab ini karena kita gabung ya dengan kelas A6, kita boleh. kesempatan dulu untuk kelas A6-nya. Oh iya, dipersilakan kepada kelas A6. Ya Pak, mohon izin share screen ya dari A6. Nanti untuk makalah insya Allah di-share di meeting chat. Pak Burhan saya jadikan co-host ya. Iya Pak. Ya, sampun, monggo Pak. Dari Bu Nurma. Monggo dimulai Bu Nurma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan perkuliahan kita pada pagi hari ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa menjadi suri teladan kita semua. Semoga kita senantiasa menjalankan sunnah-sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak dosen Dr. Suwendi NPD, dan yang kami hormati teman-teman dari kelas 5, A5 dan A6. Saya ucapkan selamat Hari Guru Nasional tahun 2023 untuk kita semua yang hadir pada perkuliahan ini. Baiklah, kami dari kelompok 7
yang beranggotakan 7 orang pula sesuai nama kelompoknya, dengan anggotanya Bapak Hairullah, Pak Burhanadi Nurdin, Pak Rohmatullah, Pak Rudi Agus Sanusi, Ibu Ikhwatin Mujtahidah, Ibu Umi Latifatur Rosida, dan saya sendiri sebagai moderator, Nurmawati. Yang akan dipresentasikan oleh teman kami pada pagi hari ini yaitu pemikiran filsafat pendidikan Islam Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kepada Ibu Ikhwatin Mujtahidah, kami persilakan untuk mempresentasikan materi kita pada pagi hari ini. Silakan, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Di sini saya akan membahas beberapa poin dari PPT tersebut. Yang pertama yaitu tentang biografi Kiai Haji Ahmad. Dua, pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang ketiga, relevansi pendidikan terkini. Belakang. Muhammadiyah sebagai salah satu pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pemikiran para pendirinya. Salah satu tokoh pendidikan Muhammadiyah yang paling menonjol adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Oleh karenanya, penulis akan membahas makalah yang berjudul Pemikiran Pendidikan Islam Era Modern menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Lanjutkan, yang biografi langsung. Untuk biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kelahiran lahir di Kauman, Yogyakarta 1 Agustus 1868. Putra keempat dari 7 bersaudara dari keluarga Kiai Haji Abu Bakar. Untuk pendidikan, saat masih kecil, beliau diasuh oleh ayahnya sendiri yang bernama Kiai Haji Abu Bakar. Setelah beranjak dewasa, beliau mengaji dengan ulama-ulama terkenal Nusantara dan pergi ke Mekah. Mendirikan Muhammadiyah tanggal 18 November 1912. Miladiyah bertepatan dengan 8 Zulhijjah 1330 Hijriah di Yogyakarta. Wafat pada tanggal 7 Rajab 1340 Hijriah atau 23 Februari 1923 Masehi dan dimakamkan di Karangkajen, Kemantren, Mergangsan, Yogyakarta. Selanjutnya yaitu faktor pendorong berdirinya Muhammadiyah. Faktor internal. Yang pertama, kehidupan beragama tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, umat Islam yang hidup dalam kemiskinan, kebodohan, kekolotan, dan kemunduran. Yang ketiga, tidak terwujudnya semangat ukhuwah Islamiyah. Yang keempat, adanya pengaruh dan dorongan gerakan pembaharuan dalam dunia Islam, khususnya dalam dunia pendidikan. Faktor adanya kolonialisme Belanda di Indonesia. Yang kedua, kegiatan serta kemajuan yang dicapai oleh golongan Kristen yang memandang ketinggalan zaman. Yang keempat, adanya rencana politik kristenisasi dari pemerintah Belanda demi kepentingan politik kolonialnya. Untuk karya-karya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama, Rukuning Islam lan Iman. Yang kedua, Aqaid, Salat, Asmaning para Nabi kang selangkung. 3. Nasab dalam sarta putra dalam Kanjeng Nabi. 4. Syarat lan rukun yang wudu tuwin salat. 5. Rukun lan bataling siam. 6. Bab ibadah lan makisating goto utawi pancadriya. Selanjutnya yaitu konsep pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama, tujuan pendidikan melahirkan individu yang utuh, menguasai ilmu agama
dan ilmu umum, material dan spiritual serta dunia dan akhirat. Yang kedua, materi pendidikan, pendidikan moral, pendidikan individu, dan pendidikan kemasyarakatan. Yang ketiga, metode mengajar. Metode pembelajaran yang dikembangkan Kiai Haji Ahmad Dahlan bercorak kontekstual melalui proses dialogis dan penyadaran. Yang keempat, pendidik, menanamkan keyakinan, paham tentang Islam dalam sistem pendidikan dan pengajaran. Yang kelima yaitu peserta didik, mendorong pemahaman Al-Quran dan hadis secara bebas oleh para pelajar sendiri. Tanya jawab dan pembahasan makna dan ayat tertentu juga dianjurkan di kelas. Selanjutnya, relevansi pemikiran pendidikan Islam tokoh Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan pendidikan masa terkini. Yang pertama yaitu pendidikan moral. Akhlak yaitu sebagai usaha menanamkan karakter manusia yang baik berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, pendidikan individu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesadaran individu yang utuh, yang berkesinambungan antara dan serta antara dunia dan sebagai usaha untuk menumbuhkan kesediaan dan keinginan hidup bermasyarakat. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Ide-ide yang dikemukakan Kiai Haji Ahmad Dahlan telah membawa pembaruan dalam bidang pembentukan lembaga pendidikan Islam yang semula bersistem pesantren menjadi sistem klasikal, di mana dalam pendidikan klasikal tersebut dimasukkan pelajaran umum ke dalam pendidikan madrasah. Meskipun demikian, Kiai Haji Ahmad Dahlan tetap mendahulukan pendidikan moral atau akhlak, pendidikan individu, dan pendidikan kemasyarakat. Demikian presentasi kelompok kami. Saya lanjutkan ke moderator. Monggo Bu Nurma. Terima kasih kepada Ibu Ikhwatin atas penyampaian presentasinya. Kepada teman-teman dari kelas A5 dan kelas 6, bisa kita diskusikan makalah ini bersama. Ada yang mau ditanggapi, atau ada yang mau ditanyakan, atau ada yang mau menambahkan? Saya Bu, sebagai kelompok, saya akan menambahkan. Silakan Pak. Halo? Oke. Dari kelompok 6, kelompok 7 menambahkan dari 6, kelas 6. Bahwa kita ketahui bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu adalah lebih banyak tunggal guru. Ya, salah satu guru yang sangat terkenal adalah Syekh Khalid Darat yang berada di Semarang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kemudian kalau kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan itu bergerak di kalangan elit daripada pemerintahan Indonesia, maka tidak jarang kalau Muhammadiyah itu bergerak dari dari aparatur negara, pemerintahan lah, intinya seperti itu, dan tokoh-tokohnya juga berada di pemerintahan, ya, dan mendirikan sekolah-sekolah yang umum, kemudian juga rumah sakit dan sebagainya. Itu memang dari awal ada visi misi seperti itu Muhammadiyah yang saya ketahui. Kemudian yang satunya lagi adalah lebih kepada tradisional Islam secara utuh seperti itu. Maka kemudian dari perjuangan masing-masing para ulama dan pahlawan nasional Indonesia itu, ya, antara Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari akan ketemu di garis tengah. Ya, di garis tengah. Artinya mereka bersaudara sama Muslim dan pejuang Indonesia. Itu yang saya tambahkan Bu Nurma dari makalah kelompok 7. Terima kasih Pak. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau bertanya atau menanggapi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, kami dari kelompok dari kelas A5
mau bertanya Ibu. Mohon maaf on cam karena situasi lagi mendung tebal. Terima kasih. Kami Abdul Ghafur dari A5. Menarik sekali pembahasan tadi tentang pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Apalagi ditambahkan tadi oleh Bapak Ohairumoh tentang satu jalur antara pendiri Muhammadiyah dan pendiri Nahdlatul Ulama. Banyak literasi, banyak literatur tentang biografi beliau berdua itu ya, terutama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang disebutkan tadi oleh Bapak Heromo, salah satunya tunggal guru katanya ya, satu guru. Beliau berguru kepada Kiai Soleh Darat Semarang, kemudian Kiai Ahmad Dahlan dan Kiai Hasyim Asy'ari itu berguru lagi kepada Kiai Mahfud At-Tarmasi, kemudian Kiai Khotib Nangkabawi. Literatur-literatur itu banyak sekali kita dapatkan. Akan tetapi yang perlu menjadi pertanyaan kami ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pentolan dan pendiri Muhammadiyah. Kemudian Kiai Hasyim Asy'ari sebagai pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau berdua memang satu tunggal guru. Akan tetapi yang perlu kami pertanyakan, di mana letak keputusan sanad, terputusnya sanad antara Muhammadiyah dengan NU? Kenapa saya pertanyakan begitu? Banyak sekali di kalangan umat itu, apalagi umat-umat modern sekarang ya, kalau, mohon maaf, kalau Muhammadiyah, perdebatannya dengan NU, kebanyakan satu, kunut, mohon maaf, kemudian tahlil, kemudian ziarah kubur. Itu di kalangan umat-umat menengah ke bawah itu pasti paling diperdebatkan antara NU dan Muhammadiyah. Padahal beliau berdua pentolan dan pendiri NU dan Muhammadiyah itu satu guru. Satu guru, tunggal guru, yang berarti ilmunya satu. Tapi di kalangan menengah ke bawah sekarang, masyarakat modern ini banyak terputusnya keilmuan dan kesanatan ilmu yang saya sebutkan tadi. Nah, ini di mana letak terputusnya sanad, atau kemudian apa pemikiran-pemikiran yang radikal atau bagaimana? Kami mohon penjelasannya. Itu mungkin satu yang kami pertanyakan. Padahal antara pendiri Muhammadiyah dan pendiri Nahdlatul Ulama itu satu guru. Tapi kenapa orang-orang menengah ke bawah pada era modern sekarang memperdebatkan persoalan-persoalan yang furu'iyah sepertinya ya kan? Itu yang perlu kita bahas mungkin. Terima kasih, mungkin hanya itu awal kepada pemakalah di kelompok 7A5 maupun kelompok 7A6. Mohon maaf, Bapak dosen juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abdul Ghafur dari kelas A5 yang mempertanyakan tentang di mana letak terputusnya sanad antara Muhammadiyah dan NU, sehingga pada umat sekarang itu ada biasa terkadang ada perdebatan tentang kunut, ziarah kubur dan lain sebagainya. Padahal mereka satu guru, ilmunya sama karena mereka satu guru. Kenapa terdapat perbedaan antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama? Saya kira ini mungkin yang ditanyakan oleh Pak Abdul Ghafur. Mungkin teman-teman dari kelompok A7 ada yang bisa memberikan jawaban atau tanggapan terhadap pertanyaan dari kelas A5. Ya Bu, Silakan. siap. Ya, dulu dari maaf, mungkin nanti setelah ini dari A5 gitu. Dari perkembangan Muhammadiyah itu sendiri, ya, dari bergantinya generasi ke generasi, maka istihadi itu mereka lakukan, dan termasuk di Muhammadiyah itu ada namanya Dewan Tarsih. Ya. Nah kemudian
sikap-sikap Muhammadiyah dalam hal tadi yang disampaikan terkhusus tahlilan ya. Tapi kalau kunut sebenarnya di kalangan Muhammadiyah itu tidak terlalu banyak menyoal karena sebenarnya besar Muhammadiyah termasuk hari ini itu sudah mengetahui bahwa kunut sujud itu adalah sunnah ba'at, dan nanti pembahasannya masalah nanti sujud kahfi kemudian ke selanjutnya itu nanti dibahas dengan berkaitan dengan sunnah kunut itu sunnah ba'at itu. Nah, cuman kemudian masalah tahlilan terutama maka kemudian kita lihat bahwa tarjih ya Dewan Tarjih Muhammadiyah itu akan melihat ya yang apa namanya yang saya ketahui itu bahwa mereka selalu melihat mana yang kuat-kuat dalilnya kemudian itu yang diambil karena melihat Muhammadiyah masyarakat itu bahwa tidak kemudian lebih apa namanya uh, tidak semuanya mungkin tentang perbedaan-perbedaan pendapat maka diambil ya menurut Muhammadiyah Dewan Tarjih Muhammadiyah adalah yang roji-roji seperti ini itu yang kemudian ya dipakai oleh Muhammadiyah dan itu Muhammadiyah mengacu ke beberapa mazhab terutama pada mazhab uh, Ahmad bin Hambal kalau nggak salah juga ternyata juga ada apa itu ada Hanafi yang masuk juga. Jadi begitu Bapak, mohon maaf. Jadi keputusan-keputusan itu apa namanya dilatar belakangi oleh masyarakat yang apa lebih mudah itu kemudian dengan tarjih ya itu jadi lebih mudah mengamalkannya. Dan kemudian sekarang kalau masalah kunut tidak semuanya kemudian polemik. Nyatanya juga di Muhammadiyah ada yang kunut juga, kunut subuh mas. Yang saya ketahui. Saya kira itu Ibu Nurma. Terima kasih Pak Kemudian, Hairul. saya tambahkan Bu Nurma, mohon maaf saya tambahkan juga bahwa kemudian zaman dahulu ya berdirinya Nahdlatul Ulama itu bermula dari sebuah mereka beliau Kiai Haji yang menjadikan partai hanya ulama itu sebelum menjadi organisasi ya itu adalah sebuah partai yang tergabung dengan Nasakom Nasional Agama Komunis, kemudian di Muhammadiyah lebih kepada Masyumi dan tidak bergabung dengan apa namanya Nasakom. Itu ada sedikit perbedaan mulainya di situ, perbedaan sedikit mulainya. Ya seperti itu. Saya kira itu benar. Ya, makasih Pak atas jawabannya. Tanya Bu. Gafur masih ada tanggapan? Ya, terima kasih. Saya mau menanggapi sebentar ya, sedikit. Terima kasih Pak Hirumoh. Mudah-mudahan healingnya juga selamat sampai tujuan. Amin. Suaranya kurang kedengaran gitu ya. Karena mungkin bergoyang-goyangnya mobil gitu ya. Tapi yang menjadi pertanyaan saya lagi Pak Khairumoh ya, atau yang lainnya juga mungkin bisa menambahkan, kenapa yang istilahnya yang dipersulit atau yang perdebatkan itu kita-kita yang di bawah ini. Sering gontok-gontokannya antara orang-orang Muhammadiyah dan orang-orang NU ya tentang itu saja. Kenapa Dewan Tarjih yang sesuai dengan penjelasan Bapak Hirumoh tadi itu tidak melihat dampak negatif ke belakangnya orang-orang menengah ke bawah gitu. Kenapa tidak memberikan pengetahuan dan pendidikan kepada orang-orang menengah ke bawah dengan relevansi dan literatur-literatur yang kuat begitu. Meskipun antara Muhammadiyah dengan NU itu berbeda istilahnya ya, berbeda. Ada Dewan Tarjih, kalau di NU itu ada istilahnya Batsul Masail ya gitu ya. Jadi kalau mohon maaf nih, kalau di NU itu kan jelas gitu ya. Batsul Masail itu semua kelompok masyarakat, semua yang dianggap orang-orang yang berkompeten bisa mengikutinya. Nah, kenapa kalau Dewan Tarjih ini kok hanya orang-orang tertentu atau bagaimana ini?
kok sampai mendampak ke belakangnya sampai sekarang itu masih saja. Kalau kita perhatikan di daerah-daerah yang kolot ya istilahnya ya bukan kolot, istilahnya di daerah-daerah pedalaman yang Islamnya kuat. Contoh di daerah saya tuh ya, di daerah orang tua saya, orang-orang Maduraan gitu ya. Kalau ditanyakan, Bapak Sama agamanya saya Madura juga, Pak. Madura juga saya ya Pak sama, Gofur. kita sama-sama orang Madura ini. Oke. Kalau ditanyakan agamanya apa, pasti beliau akan menjawab saya NU. Nah itu agama NU itu sampai begitu itu orang-orang yang di pedalaman itu ya. Saking di Jawa Timur tuh saking agama itu nggak ada Islam, agama itu adanya NU katanya. Nah itu. Nah ini kan saking mengakarnya keislaman beliau-beliau di bawah ya, masyarakat menengah ke bawah dengan pemikiran-pemikiran ulama-ulama yang mendirikan NU. Lah kenapa di daerah mungkin ya basicnya beda ya, kalau kebanyakan orang-orang Muhammadiyah itu di perkotaan mungkin ya. Kalau di pedesaan, di pedalaman itu jarang orang-orang Muhammadiyah. Tapi kenapa kita juga kenapa tidak bisa mensosialisasikan ke seluruh pelosok bahwa kita ini sama, kita ini satu. Jangan ada perbedaan organisasi antara ini dan itu. Apalagi selama ini yang kita dengarkan di daerah Jawa Timur terutama itu ya, yang ke-NU-annya sangat kuat, kemudian yang di daerah Yogyakarta yang ke-Muhammadiyahnya sangat kuat, ini bertolak belakang, Pak. Ya. Sampai ada teman-teman saya waktu dulu di pondok pesantren itu sampai bertengkar pada tahun 90-an itu, sampai bertengkar gara-gara perdebatan masalah ini. Nah, ini. Mungkin minta penjelasan nanti mungkin dari Pak dosen juga. Terima kasih Bu ya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum. Pak Gofur, betul. Sebentar Pak Hirullah. Bu Nurma, begini. Bapak Ibu sekalian, kita hari ini pembahasannya adalah pembahasan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya. Sehingga bahwa beliau itu adalah pendiri Muhammadiyah yang tadi sudah disampaikan oleh pemakalah, saya kira semua memahami itu, dan bagian ataupun selain Muhammadiyah juga ada NU dan seterusnya, saya kira juga sama-sama paham itu. Maksud saya kita konsentrasi dalam diskusi kita hari ini itu adalah mengalihkan pokok bahasan kita kepada sesuai judul kita, pemikiran filsafat pendidikan Islam menurut Kiai Haji Muhammad Dahlan. Itu ya, bahwa kemudian secara faktual di lapangan terjadi distorsi pemahaman, lalu kemudian juga head to head katakan sebagian masyarakat yang isu-isu yang sangat yang sangat furu'iyah gitu, lalu kemudian dianggap sebagai sesuatu yang sangat fundamental. Ini yang saya kira persoalan di luar itu ya. Nanti mungkin saya bisa berikan ungkapan ataupun bisa memberikan penjelasan tentang hal itu. Nah, saya minta Bu Nurman nanti tolong ininya kita fokuskan diskusi kita lagi-lagi kembali pada pemikiran Kiai Haji Muhammad Dahlan dalam konteks filsafat pendidikannya itu. Agar ini bisa mendapatkan komentar dari kawan-kawan juga ya. Kawan-kawan silakan memberikan komentar, silakan memberikan masukan-masukan, pemikiran-pemikiran Kiai Haji Muhammad Dahlan itu seperti apa. Lagi-lagi fokus kita adalah ke sana. Gitu ya. Kita Bu Nurma. Iya, Pak. Ya, silakan dilanjut Bu Nurma. Kepada teman-teman yang masih ada tanggapannya atau pertanyaan terhadap makalah yang disampaikan oleh kami, yaitu pemikiran filsafat pendidikan. Ya, ini Bu Dharma, saya dari kelas 6. Halo, Ya, Bu Dharma. Ya. Ini dari beberapa makalah yang kita temui sebelumnya di materi-materi sebelumnya, itu terdapat konsep dan metode pendidikan. Nah, tadi setelah saya mendengarkan pemaparan dari kelompok A5 dan kelompok A6,
Nah, itu mengenai konsep dan metode pendidikan yang diterapkan atau yang ditawarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sepertinya belum dipaparkan. Apakah metode dan pendidikannya itu sama seperti halnya metodenya Imam Al-Ghazali atau metodenya Imam SKW atau metodenya Ibnu Sina, itu sepertinya belum disampaikan oleh kelompok A5 dan kelompok A6 supaya kita mengetahui apa metode dan konsep pendidikan yang ditawarkan oleh Kiai Ahmad Dahlan sehingga kita semua bisa mengaplikasikan di madrasah-madrasah kita supaya kita kan punya tokoh pendidikan Islam yang sendiri yaitu Kiai Ahmad Dahlan, mungkin bisa dikolaborasikan dari metode-metode yang ada seperti Ibnu Sina dan Imam Al-Ghazali. Dan lebih banyaknya kalau kita lihat di dalam pesantren itu mereka mengambil metodenya Imam Al-Ghazali, sedangkan kita memiliki pembaruan metode pendidikan yang bisa dipakai dari Kiai Ahmad Dahlan. Terima kasih. Jadi saya mohon untuk metode dan pemikiran beserta konsep pendidikan itu disampaikan supaya lebih jelas. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Ahmad Mukhlis atas pertanyaannya mengenai konsep. Pak Mukhlis tadi tidak menginginkan bagaimana konsep dan metode pendidikan yang diberikan oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan. Izin menjawab dari kelompok A6. Kalau yang sempat saya dengar tadi dari kelompok A5, jelaskan tadi mengenai konsep Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ada empat konsep yang ditawarkan itu bagaimana ada empat tadi yang saya sempat dengar yang pemaparan dari kelompok A5 yaitu tentang konsep pendidikan intelektual, apalagi yang empat itu dihubungkan dengan Bapak perjalanan, jadi kadang-kadang sinyal hilang, jadi saya kalau mohon maaf sekali. Yang itu tadi yang dari kelompok A5 tadi yang disampaikan sama tadi pematerinya itu ada empat tadi yang disampaikan itu Pak Ahmad Mukhlis, yaitu konsep apa tadi mungkin bisa dijelaskan kembali oleh kelompok A5 barangkali Pak. Yang empat tadi. Disilakan. Atau dari kelompok 6 ada mungkin yang bisa menjawab dari pertanyaan Pak Ahmad Mukhlis ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf tadi apa yang ditanyakan. Mohon izin saya dari kelompok 7 dari A5 izin menjawab bahwa konsep atau yang dipertanyakan adalah tentang konsep atau metode dari pemikiran Ahmad Dahlan. Yang kita ketahui bahwa sebenarnya ada dalam makalah kami di kelompok A5 ini konsep kalau kita baca secara detail, meskipun dalam narasi ininya itu berbeda. Misalnya kemarin Al-Ghazali atau Muhammad Abduh. Kalau kita latar belakang soal Kiai Haji Muhammad Dahlan, kita tahu bahwa dalam pemikiran Ahmad Dahlan, guru-gurunya itu baik dari lokal maupun sampai ke luar negeri atau ke Timur Tengah, itu kita akan ketahui bahwa kemana arah pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan itu. Yang sebelumnya adalah tentang sebelum pemakalah Kiai Haji Ahmad Dahlan kita mengetahui namanya Muhammad Abduh. Nah, dalam makalah kami Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sangat terpengaruhi sekali terhadap kepada Muhammad Abduh. Bahkan beliau sangat terinspirasi dengan pembaru Islam pada abad ke-19-20 ini yang Muhammad Abduh di Mesir. Pun disinggung bahwa tadi Muhammad dari Abdul
bahwa kita ketahui bahwa di sini juga di lokal Ahmad Dahlan itu punya guru-guru yang sangat intelektual. Nah, itu kita ketahui bahwa nanti latar belakang pemikiran Muhammad dari tradisional, kemudian kemudian Mas Febi bahwa di sini juga kita akan mengetahui adanya waktu zaman itu Muhammad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan berbarengan dengan adanya kolonialisme Belanda ketika Hindia Belanda itu, ketika 1868 ketika Ahmad Dahlan itu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu lahir. Nah, dari Islam, dari yang taat beragama, kemudian beliau sampai beberapa guru yang beliau ikuti, kemudian beliau menemukan beberapa konsep. Yang pertama adalah dalam makalah kami, yang pertama adalah bagaimana yang pertama adalah integritas ilmu dan amal, dan itu sebenarnya konsep dari beberapa Ahmad Dahlan. Yang kedua adalah soal integritas ilmu agama dan ilmu umum, dan itu yang ditekankan nanti apa yang melatar belakangi perbedaan antara sekolah dari Hindia Belanda dengan sekolah ala Ahmad Dahlan. Meskipun sebelumnya di sekolah-sekolah umum, di sekolah-sekolah di Indonesia itu sudah ada pesantren-pesantren. Nanti ada di tengah-tengah antara itu, antara lokal pesantren, kemudian Hindia Belanda, kemudian Ahmad Dahlan mendirikan sekolah ibtidaiyah. Yang selanjutnya adalah kebebasan berpikir. Kebebasan berpikir Muhammad Dahlan adalah, kita tahu bahwa Muhammad Dahlan terinspirasi dengan Muhammad Abduh, yakni soal pembaruan Islam. Nah, itu konsep-konsep menurut saya sebagai makalah di materi ini adalah beliau sangat terpengaruhi soal pembaruan Islam, bahwa Islam tidak boleh stagnan, tidak boleh berhenti di hanya itu saja. Kemudian makanya berpikir sangat perlu sekali gerakan pembaruan Islam. Kemudian yang terakhir adalah tetap Muhammad Dahlan tetap pada pendiriannya adalah tentang pembudayan karakter, sehingga apapun yang ada dalam pemikiran Ahmad Dahlan itu tidak lepas dari yang namanya sama dengan semuanya, yakni berlatar belakang dari Al-Quran dan hadis. Itu saja sih dari saya, Abdul Mufid. Mungkin teman-teman ada tambahin. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Bagaimana Pak Ahmad Mukhlis? Jadi kesimpulan dari jawaban tadi adalah bahwasanya konsep dan metode pendidikan yang dibawakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah adanya keseimbangan antara ilmu pendidikan umum dan dalam bisa menambahkan. Kalau tidak ada mungkin pertanyaan barangkali. Ya, terima kasih atas penjelasan atau pemaparan dari kelompok A5 yang menjelaskan mengenai metode atau konsep dari pemikiran Ahmad Dahlan. Namun sepertinya itu belum dari kami itu belum begitu puas mengenai spesifikasinya. Apakah memang tadi dipaparkan oleh kelompok A5 bahwa di sana Kiai Ahmad Dahlan juga bertahasus juga mengenai akhlak, ya, yang mana akhlak itu diprioritaskan dalam pendidikan. Nah, yang menjadi pertanyaan kami di sini adalah yaitu tadi mengenai masalah metodenya, metode pendidikannya, apakah memang harus ada pendidik itu harus seperti apa, kemudian peserta didiknya itu harus bagaimana, kemudian kurikulum yang diterapkan di dalam
pendidikan metode Kiai Ahmad Dahlan itu harus seperti apa, itu kalau bisa supaya bisa dijelaskan ke kami bagaimana gambaran-gambaran tersebut. Itu Bu yang kami harapkan. Iya Pak. Mungkin dari kelompok A5 dan kelompok 6. Menanggapi kok, Bu Nurma aja menanggapi. Pak Sumario ya? Ya. Kalau kami dengar tadi paparan dari kelompok 7 dan A5 ataupun kelompok A6, bahwa kurikulum yang ditawarkan oleh Ahmad Dahlan yang pertama adalah integrasi antara ilmu dengan amal. Artinya berilmu itu harus bisa beramal. Jadi metode yang digunakan pembelajarannya tentunya adalah praktek. Setiap ilmu harus praktekkan ke lapangan. Nah, yang kedua, integrasi antara ilmu agama dengan ilmu umum. Nah, yang jadi metode adalah tidak ada lagi dikotomi atau perpisahan antara ilmu agama dengan ilmu yang sekarang kita terapkan metode pembelajaran gabungan sekarang, tidak dipisahkan antara agama dengan pendidikan umum. Dan yang ketiga tadi adalah kalau tidak salah yaitu berpikir kritis. Berpikir kritis tadi artinya masyarakat artinya terdidik itu harus mampu berpikir secara kritis. Artinya mereka diminta untuk dapat pemecahan masalah. Metodenya memecahkan masalah tapi tetap berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Dan yang ketiga pembentukan karakter. Karena pembentukan karakter ini sudah pernah diterapkan di kurikulum pembelajaran 2013. Kita pembelajarannya tematik tadi sehingga anak-anak akan terbentuk karakter. Mungkin itu. Terima kasih Pak Sumardi. Yang lain bisa menambahkan? Bagaimana Pak Mukhlis, sudah puas dengan jawaban dari teman-teman? Oke, untuk sementara puas dulu. Nanti supaya bisa ditambah yang lainnya. Kemudian ada pertanyaan dari Siti Alawiyah yang disampaikan lewat chat. Bagaimana pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan diimplementasikan dalam pendidikan modern saat ini? Itu pertanyaan dari Ibu Siti Alawiyah. Mungkin ada dari anggota kelompok. Bisa sedikit menjawab Bu? Dari kelompok 7, halo? Halo Bu Nurma? Iya Pak. Saya sedikit ngasih tanggapan dari pertanyaan di chat tadi. Sebenarnya kurikulum yang ada ini yang sekarang di Madrasah Aliyah itu sudah ada penggabungan di situ, ada wadah yang kemudian ada ilmu agamanya, ada akhlak, ada adanya, ada fikihnya, serta juga ada ilmu-ilmu umum itu jadi satu kurikulum. Kalau kemudian sekarang ada peningkatan perbaikan tapi integrasikan antara antara agama dan ilmu ikhtiar itulah kemudian pemikiran Ahmad Dahlan yang diambil dari Muhammad Abduh itu. Ya, yang kemudian kalau sekarang berubah nanti ya kurikulum apa sebenarnya mengaturnya sama saja seperti itu. Saya kira itu Pak. Bu Nurma. Terima kasih Pak. Bagaimana dengan ini jawaban dari pertanyaan Ibu Siti Alawiyah tentang implementasi dari pemikiran pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam pendidikan modern saat ini, Pak? Mungkin ada yang teman-teman yang bisa menjawab atau memberikan pencerahan terhadap pertanyaan dari Ibu Siti Alawiyah. Ya, saya mungkin Bu. Saya dari mohon maaf saya on cam karena sedang ada giat di di alam, ya sedang ada giat di alam. Ini mungkin saya ingin menyampaikan kalaupun pembelajaran sistem belajar mengajar yang saya dari kelas 5, okay.
Nama saya Farid, saya dari kelas A5. Untuk pembaruan sistem belajar mengajar yang ada pada saat ini itu sebenarnya sudah sesuai dengan yang di pembaruan yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu dengan cara meninggalkan sistem tradisional yang dulu kebanyakan masih bersikap bersikap masih pada satu guru yang itu biasanya di pesantren-pesantren semacam itu, dan itu sudah coba untuk ditinggalkan diperbarui oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan meninggalkan metode weton dan sorokan itu yang katanya tadi disampaikan. Kemudian juga pelajaran yang sudah integral tadi, yang masalah pelajaran umum dan juga pelajaran agama sudah dijadikan satu dalam satu kurikulum itu. Kemudian juga membuat keakraban di antara guru dengan murid juga lebih demokratis, juga ada saling sharing, itu juga sudah ada dan sudah diterapkan mulai awal oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan sekarang juga masih kita gunakan hal itu. Kemudian juga tentang kalau dulu yang secara tradisional itu berada di pesantren-pesantren, kalau kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah mulai menggunakan kelas-kelas, menggunakan gedung-gedung kelas, kemudian dilengkapi dengan bangku, papan tulis seperti yang kita lakukan saat ini. Juga termasuk dalam jangka waktu mengajarnya juga sama, antara 5 sampai 7 jam dalam satu hari, 7 jam pelajaran dalam satu hari, itu yang disampaikan. Juga termasuk penilaiannya dalam menggunakan ulangan-ulangan juga masih sama seperti yang kita lakukan saat ini. Dan sebagai untuk tenaga pendidiknya juga guru-gurunya, dulu itu Kiai Haji Ahmad Dahlan juga sudah mulai mendirikan sekolah, ya, sekolah Muhammadiyah dengan mendirikan sekolah yang artinya sekolah dasar 5 tahun, terus kemudian sekolah disampaikan itu sekolah Holland Insulet School atau apa itu. Kemudian juga sampai dengan Muhammadiyah itu mendirikan madrasah diniyah juga. Ya hampir sama lah sekarang saat ini juga, setidaknya sudah banyak kita gunakan pembaruan-pembaruan yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Terima kasih Pak. Atau ada jawaban tambahan dari teman-teman yang lain? Ini sudah jam 9. Saya kira ini dari tadi saya lihat ada Pak Umri yang sudah angkat. Kita berikan kesempatan dulu ke Pak Umri Firdaus, lalu kemudian saya waktu nanti akan saya berikan ya untuk memberikan penjelasan terkait dengan pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada Bapak kalau saya tidak salah informasi, mungkin ini adalah merupakan pembahasan terakhir kita dalam berdiskusi, yaitu tentang pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kami di sini sampai tadi ada yang terjadi sekilas tentang gontok-gontokan itu, tentu itu karena ada salah paham. Jadi untuk menghindari salah paham ini, menurut informasi tadi tidak ada materi tentang filsafat Kiai Haji Hashim Asy'ari. Itu kenapa? Tidak ada seperti itu. Supaya kita ini tidak salah paham. Mungkin yang mengikuti tadi Hashim Asy'ari dan Ahmad Dahlan itu tidak salah paham. Tidak ada kata-kata ana khairu minka gitu. Jadi kami lebih baik dari kamu gitu. Seperti itu. Karena mereka merasa lebih baik dari yang lain itu karena mereka tidak mengetahui yang lain gitu. Tidakkah diberi penjelasan? Mungkin kami juga tentang yang lain itu kurang pati paham. Jadi menganggap bahwa kami itu lebih baik dari mereka. Seperti itu, mohon maaf ya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pertanyaan dari Bapak dari kelas A5. Mungkin sehubungan dengan pertanyaan dari Bapak ini, berhubungan juga dengan pertanyaan dari Pak Abdul Ghafur tadi. Kalau saya menanggapinya ini, bahwasanya ini adalah sebuah karena yang antara Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah, saya kira permasalahan itu hanya terjadi di kabupaten tempat saya tinggal. Ternyata di tempat lain juga ada beberapa masalah-masalah yang sama ternyata. Kalau di tempat saya di Kabupaten Kepulauan Selayar, yang biasa terjadi permasalahan itu adalah tentang adanya 2 hari raya ini. Biasanya ada perbedaan antara Muhammadiyah dengan pemerintah, dan itu kadang yang pemimpin Muhammadiyah kadang beda, mereka mengambil tempat melaksanakan sholat di tempat lain, di kabupaten lain. Jadi kadang seperti itu antara pemimpin saja di Kabupaten Kepulauan Selayar biasa terjadi terjadi beda antara pelaksanaan hari raya itu antara Muhammadiyah dengan pemerintah. Saya kira hanya ini permasalahan terjadi di kabupaten tempat tinggal saya. Ternyata di tempat lain juga ada permasalahan-permasalahan. Mungkin kita bisa serahkan kepada Bapak dosen untuk menjelaskan lebih rinci lagi tentang hal ini. Oke, Bu Nurma, saya kira cukup dulu ya yang komentar dari Bapak dan sekalian. Selanjutnya saya akan sampaikan beberapa penjelasan terkait dengan apa yang sudah disampaikan atau yang ditanyakan oleh Bapak dan Ibu sekalian, dan juga nanti saya akan memasuki pada substansi dari materi-materi ataupun pembahasan kita hari ini. Bapak dan Ibu yang kemuliakan, pertama tadi yang terakhir saya ingin memberi komentar dari Pak Umri bahwa ya, ini RPS yang saya terima dari kawan-kawan YN Nurjati seperti yang sudah di-share di awal pertemuan kita ya. Itu. Sehingga hari ini adalah pertemuan terakhir materi terakhir untuk kita diskusi, yang pas kebetulan pembahasannya adalah terkait dengan Kiai Ahmad Dahlan. Sesungguhnya dalam konteks ini masih banyak sekali pemikir-pemikir Islam baik di dunia internasional, dunia Muslim, maupun di dunia Islam Indonesia itu sendiri yang perlu kita gagas, yang perlu kita diskusikan bersama. Ada Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Surkati, ada Kiai Haji Ahmad Sanusi, dan seterusnya banyak sekali yang tokoh-tokoh Muslim yang belum mendapatkan pembahasan tersendiri. Nah, ini bukan berarti kemudian tadi ya anak khairun minka gitu, bukan sama sekali. Tapi lagi-lagi karena memang ini saya secara pribadi juga mendapatkan RPS-nya dari kawan-kawan Channel Jati gitu, yang sudah disepakati oleh YN. Tetapi intinya adalah masih banyak materi-materi yang belum kita diskusikan, yang saya kira perlu untuk kita ketahui bersama. Termasuk juga dalam dunia Muslim itu ada Ibnu Jamaah, itu juga sangat luar biasa pemikirannya. Beliau itu memiliki karya yang keren, yang bagus. Tazkiratus Sami wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim itu juga, dan ini karya ini juga memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pemikiran pendidikan di Indonesia. Imam Ibnu Azharnuji juga ya, dengan Ta'limul Muta'allimnya juga itu, dan banyak tokoh-tokoh baik di dunia Islam secara global maupun di Indonesia yang belum mendapatkan penjelasan ataupun tidak dijadikan sebagai pokok bahasan kita hari ini. Nah, yang pasti Bapak dan Ibu sekalian, ini bukan berarti kita lagi-lagi memperhadapkan. Kalau memperhadapkan itu semuanya serba salah. Nanti Bapak dan sekalian, selanjutnya adalah tentu Bapak dan Ibu dengan mengikuti perkuliahan kita hari ini, mudah-mudahan bisa tercapture, bisa mendapatkan penjelasan ataupun ada paradigma berpikir kita tentang seperti apa sih filsafat pendidikan Islam itu. Lalu kemudian ternyata misalnya kayak kemarin kita diskusi tentang kayak Muhammad Abduh, itu kemudian berpengaruh besar terhadap pemikiran-pemikiran Muslim di Indonesia, termasuk juga
terhadap Ahmad Dahlan ini dan seterusnya. Gitu ya Pak Umri. Dah, Bapak dan Ibu sekalian, saya mohon izin share screen terkait dengan pembahasan kita, ingin menambahkan beberapa pemikiran ataupun pembahasan yang sudah didiskusikan oleh kelompok dari A5 maupun dari A6. Saya mohon izin, Bapak dan Ibu, yang kalau kita merefer terhadap ataupun kembali kepada sejarah, bahwa sesungguhnya antara Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Muhammad Asy'ari dan juga sejumlah pemikir-pemikir Muslim Indonesia itu memiliki kesamaan guru. Tadi juga sudah banyak disampaikan ya oleh Pak Hairullah dan juga kawan-kawan sekalian, bahwa ada 3 tokoh besar, misalnya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ini adalah pembaharu Muslim Indonesia yang kebetulan beliau ini adalah seorang ulama yang berasal dari Sumatera Barat, kemudian itu tinggal di Mekah, yang kemudian Syekh Ahmad Khatib ini adalah menjadi guru dari Ahmad Dahlan dan juga Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Soleh Darat juga sama, beliau ini adalah tokoh Muslim ya dari Jawa, yang kemudian juga termasuk Kiai Haji Mahfud Termas, tokoh Muslim di Jawa, di Termas Jawa Timur, yang kemudian ini juga mereka semuanya ini adalah guru-guru yang sama dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan seterusnya. Sehingga sesungguhnya antara Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari sebagai pendiri NU itu memiliki guru yang sama. Ya, guru yang sama seperti Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Soleh Darat dan juga Kiai Haji Mahfud Termas dan seterusnya. Nah, memang problemnya tadi ada diskusi dari kawan-kawan yang isu-isu yang elemen isu-isu yang sangat furu'iyah tadi, kaunut dan seterusnya, yang kemudian ketika memperhadapkan antara pemikiran satu dan yang lain, pokoknya ini yang paling benar, yang lain salah, itu yang kemudian saya kira menjadikan problem-problem tersendiri, terjadi distorsi ya. Padahal itu sesungguhnya adalah memiliki guru yang sama. Dan ini artinya Bapak Ibu sekalian, meskipun guru sama, tetapi memiliki pemikiran yang berbeda itu biasa, seperti diskusi kita minggu yang lalu ya. Kenapa misalnya Muhammad Abduh yang begitu sangat rasional, tetapi memiliki guru-guru yang sangat konservatif misalnya. Ya, itu biasa, oleh karena memang sebuah pemikiran tidak bisa dibatasi, sebuah pemikiran tidak bisa untuk kemudian senantiasa linier dengan para guru-gurunya itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, berikutnya saya ingin memasuki saja pada persoalan pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan ini dalam konteks sejarahnya. Mengapa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mengeluarkan atau terbersit ide-ide yang sangat luar biasa? Nanti idenya seperti apa kita akan jelaskan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, pada saat hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau kan tadi lahir di tahun 1868. Di saat itu abad ke-19, Indonesia, tentu Indonesia masih belum menjadi sebuah negara bangsa seperti sekarang ya, masih dalam bentuk kerajaan, masih dalam bentuk berbagai macam komunitas-komunitas tertentu dan seterusnya. Dan kita saat itu sedang dijajah ya oleh Hindia Belanda di abad ke-19 ini. Nah, pada saat itu ada sejumlah kebijakan politik Hindia Belanda, pemerintah Hindia Belanda, yang harus kita pahami bersama mengapa kemudian melahirkan sebuah gagasan-gagasan pemikiran pendidikan Islam di Indonesia, termasuk oleh Ahmad Dahlan tadi. Yang pertama terkait dengan politik haji ini. Ini penting, Pak Bu. Politik haji yang dilakukan oleh Hindia Belanda itu adalah memberikan pelabelan kepada Muslim-Muslim Indonesia yang telah melaksanakan ibadah haji dengan tambahan embel-embelnya haji. Ini. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kan biasa ya sampai dan saat ini. Hari ini
Pak Umri misalnya itu sudah berangkat haji, ditambahlah haji Umri. Kemudian Pak Ahmad Mukhlis misalnya sudah haji, ditambahlah namanya Haji Ahmad Mukhlis, paspor itu dan seterusnya. Kemudian juga yang perempuan juga ya Bu Nurma misalnya sudah haji, Hajah Nurma gitu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini tradisi, saya bukan tradisi, tapi maksud saya pelabelan nama ini yang sampai saat ini itu kalau Bapak dan Ibu lihat ke luar negeri, itu yang ada adalah di Indonesia, di negara lain tidak ada. Ya, yang sudah haji biasa gitu, yang belum ya nggak perlu nggak kasih nama haji juga nggak biasa gitu. Tapi kalau di Indonesia sampai saat ini kan itu akan menjadi sebuah penamaan ya, haji itu. Nah, kalau diurut-urut Bapak dan Ibu sekalian, ini sesungguhnya itu adalah politik dari Hindia Belanda saat itu yang memberikan pelabelan gelar haji bagi orang yang sudah berangkat ibadah haji. Mengapa? Apa yang dilakukan oleh Hindia Belanda sebagai politik Hindia Belanda dengan pelabelan nama haji? Bapak dan Ibu sekalian, ketika saat itu Muslim-Muslim yang menjalankan ibadah haji, yang dilakukan adalah tidak hanya semata-mata melaksanakan perjalanan ibadah haji hansih, ya, tetapi di sana beliau itu yang melaksanakan ibadah haji juga adalah menimba ilmu pengetahuan di Mekah. Maka kemudian Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini adalah seorang guru dari Sumatera Barat, lalu kemudian beliau di sana itu adalah menjadi pengajar, menjadi syekh, yang kemudian salah satu gurunya muridnya itulah Ahmad Dahlan Hasyim Asy'ari itu. Nah, yang kemudian selain itu, ketika orang berangkat ibadah haji, lagi-lagi tidak hanya ibadah haji, ritualitas ibadah hajinya, tetapi juga membangun sikap nasionalisme, sikap kebangsaan keindonesiaan. Sehingga ketika mereka sudah pulang dari haji, kembali ke Indonesia, ke tanah air, ya, lalu kemudian beliau mengembangkan pemikiran-pemikiran yang sangat progresif untuk membangun nasionalisme dan kebangsaan keindonesiaan itu, sehingga kemudian menjadikan pertentangan atau perlawanan terhadap kaum koloni. Oleh karenanya, kaum koloni Hindia Belanda memberikan penamaan gelar haji untuk menandai, ya, bagi orang-orang yang sudah berangkat haji itu, untuk menandai bahwa inilah orang-orang yang perlu untuk mendapatkan konsentrasi penuh dari Hindia Belanda, bahwa ini adalah para, dalam tanda petik ya, dalam versi Hindia Belanda itu adalah provokator lah kayak gitu, provokator untuk melahir perlawanan terhadap Hindia Belanda saat itu. Ini Pak Bu, satu. Jadi haji itu adalah sesungguhnya lagi-lagi ini adalah politik Hindia Belanda yang sengaja diberikan kepada muslim-muslim yang sudah menyelenggarakan, yang sudah melaksanakan ibadah haji, yang kemudian karena di sana itu praktik ibadah haji itu tidak hanya perjalanan ibadah haji itu tidak hanya semata-mata ritualitas ibadah haji, tapi juga membangun sikap nasionalisme kebangsaan keindonesiaan, sehingga kemudian ketika pulang ke Indonesia itu akan menjadi perlawanan terhadap kaum koloni. Di situ sehingga untuk bisa memudahkan bagi pemerintah Hindia Belanda saat itu agar ini loh mereka pentolan-pentolan yang harus mendapatkan perhatian secara serius dari Hindia Belandanya. Itu satu. Nah, yang kemudian tadi dalam konteks Ahmad Dahlan memiliki guru yang sama ya, yaitu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Muhammad Abduh, dan juga tentu juga pada saat itu dinamika pemikiran pembaharuan Islam seperti yang kemarin kita bahas pada masa Muhammad Abduh itu terjadi di sana gitu. Nah, yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, ini ada ordonansi guru. Ya, ordonansi guru itu adalah sebuah kebijakan Hindia Belanda yang untuk bisa mengajarkan ilmu, mengajarkan pelajaran kepada masyarakat. Ini lagi-lagi pikiran kita harus kembali pada abad ke-19 ini, Ahmad Dahlan lahir. Itu adalah harus ada izin dulu dari pemerintah Hindia Belanda. Jadi tidak boleh serta-merta orang mengajarkan ilmu, meskipun Bapak dan Ibu itu punya ilmu pengetahuan yang luas, tetapi tidak boleh untuk diajarkan kepada masyarakat
di sekitarnya tanpa adanya izin dari pemerintah Hindia Belanda saat itu. Itu ordonansi. Jadi ada pengekangan ya. Mengapa ya? Karena memang ini ada salah satu politik koloni agar masyarakat Indonesia itu kan bodoh, agar masyarakat Indonesia itu tidak boleh memiliki pengetahuan, agar masyarakat Indonesia itu menjadi orang yang termiskin karena bodoh, maka kemudian miskin bisa diatur, bisa dijajah dan menjadi miskin terus dan seterusnya. Sehingga kemudian terjadilah ordonansi guru itu tadi. Jadi harus ada izin dulu, gitu, izin. Ditambah lagi tadi terlebih untuk para orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan keagamaan pun itu harus memiliki izin dari pemerintah Hindia Belanda saat itu, ordonansi dulu. Yang ketiga, sekularisasi pendidikan pada saat politik Hindia Belanda, bahwa Bapak dan Ibu sekalian di masa Hindia Belanda saat itu Belanda terutama yang menjajah kita 350-an tahun itu tidak hanya semata-mata mengeksploitasi kekayaan Indonesia semata, tapi juga adalah ada melakukan instrumentasi ideologisasi, dalam hal ini adalah kristenisasi, ya, kristenisasi melalui layanan-layanan pendidikan sekolah. Jadi sekolah itu adalah menjadi sebuah instrumen politik keagamaan yang dilakukan oleh Hindia Belanda dengan cara mengajarkan ya ilmu pengetahuan ya, yang lalu kemudian sekaligus juga adalah mengajarkan agama-agama Kristennya itu ya. Sehingga di situ jadi ada misionaris tertentu dari Belanda, tidak hanya mengajarkan tidak hanya mengeksploitasi kekayaan, tetapi juga itu adalah melakukan penyebaran agama gitu melalui instrumen pendidikan itu. Oleh karenanya mereka memisahkan betul terhadap ilmu-ilmu umum ya, yang kemudian dilepas dari nilai-nilai keagamaan, wabil khusus ada melalui keislaman itu. Sehingga terjadi sekularisasi pendidikan. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, kalau toh ini Bapak dan Ibu memahami terkait ke posisi ini, maka kalau pemikirannya Profesor Nurul Majid beliau sampaikan, seandainya Indonesia ini tidak dijajah oleh Belanda, maka yang ada ini adalah sebuah lembaga pendidikan pesantren. Kenapa? Karena pesantren itu adalah sebuah lembaga pendidikan yang berciri khas Islam keindonesiaan dan lahir dari rahim Indonesia itu sendiri. Sehingga yang terjadi itu tidak ada UI, UGM, UIN dan seterusnya, tapi yang itu adalah Ma'had Ali gitu ya, Ma'had Ali yang ada pesantren itu. Itu yang menurut teorinya Cak Nur. Nah, karena ini adalah kita dijajah oleh Belanda yang kemudian di sana memperkenalkan dengan sistem sekolah, persekolahan yang kemudian sampai sekarang kita terus berjalan, itu sesungguhnya adalah sistem persekolahan lahir belakangan bersamaan dibawa oleh kaum koloni Hindia Belanda itu. Ini pada aspek kesejarahan pendidikannya itu. Oke, Bapak dan Ibu sekalian yang kami muliakan, ini beberapa latar yang saya kira melahirkan sebuah pemikiran bagaimana kemudian Ahmad Dahlan itu bersikap. Salah satunya itu adalah sikap yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan, itu adalah mendirikan organisasi Muhammadiyah yang tadi sudah disampaikan. Melalui organisasi ini yang memperkuat militansi semangat nasionalisme di Indonesia, kemudian juga melalui membawa sejumlah pembaruan-pembaruan yang itu sendiri kayak Ahmad Dahlan bukan secara serta-merta lahir dari ide dirinya sendiri, tapi juga tentu didasarkan atas ide-ide atau pertemuan-pertemuan pemikiran dengan para tokoh-tokoh yang sebelumnya, yang diantaranya yang sebelum kita bahas yaitu yang sebelumnya itu adalah Muhammad Abduh dan Ridho dan seterusnya ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, selain strategi membangun sebuah organisasi, bahwa ini terjadi katakan Muhammadiyah lahir di tahun 1912, sementara NU lahir di ya, yang kemudian itu terjadi perbedaan strategi antara kedua organisasi itu. Ya.
strategi yang dilakukan oleh Muhammadiyah berbeda dengan strategi yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Kiai Hasyim Asy'ari itu adalah orang yang sangat luar biasa, ya, yang mampu mempertahankan militansi keislaman dan keindonesiaannya, yang kemudian mengajarkan melalui instrumentasi lembaga pendidikannya, itu adalah pesantren-pesantren. Kiai Hasyim Asy'ari, ya, ini membuat strateginya melakukan perlawanan terhadap kaum koloni Belanda itu adalah dengan cara non kooperatif. Non kooperatif itu artinya apa? Melakukan pertentangan secara perlawanan terhadap kaum koloni Belanda itu. Sehingga yang terjadi adalah pesantren itu adalah adanya di daerah-daerah pedesaan gitu ya, periferal gitu, di daerah-daerah pedesaan, di daerah-daerah bukan di perkotaan-perkotaan. Yang lalu kemudian di sana sangat kuat terkait dengan keislamannya, yang kemudian keislamannya itu membangun sebuah semangat militansi nasionalisme. Yang ini berbeda dengan strategi yang dilakukan oleh Kiai Ahmad Dahlan melalui organisasi Muhammadiyahnya itu. Di antaranya itu adalah strategi kooperatif, dalam tanda petik ya, kooperatif terhadap politik Hindia Belanda. Apa maksudnya kooperatif Hindia Belanda? Kerjasama. Kerjasamanya apa? Kerjasamanya adalah kalau tadi Kiai Hasyim Asy'ari dengan NU-nya itu melakukan pertentangan dengan koloni itu adalah dengan cara non kooperatif, ya, tidak melakukan kerjasama, sehingga kemudian instrumen pendidikannya itu mulai pesantren, lalu kemudian oleh karena ini adalah jauh dari pusat-pusat pemerintahan yang kemudian terjadi di daerah-daerah pedesaan dan seterusnya, maka kemudian Ahmad Dahlan melakukan kooperatif kerjasama dengan pemerintah Hindia Belanda. Apa maksudnya kooperatif? Yaitu kerjasamanya apa? Kerjasamanya adalah bagaimana lembaga pendidikan yang tadi yang dilakukan oleh kebijakan politik Hindia Belanda itu sekularisasi pendidikan itu tadi, yang antara agama dengan ilmu pengetahuan umum itu dipisah, sekarang dilakukan oleh Ahmad Dahlan agar bisa dibangun, agar dilakukan proses-proses pendidikan di lembaga pendidikan sekolah yang dibangun oleh Belanda itu dengan ajaran-ajaran ataupun dengan materi pendidikan agama Islam, gitu. Maka melalui strategi kooperatif ini, ya, materi-materi pendidikan agama Islam itu mulai muncul diajarkan di lembaga-lembaga persekolahan yang didirikan oleh Hindia Belanda itu. Ini Bapak Ibu sekalian. Oleh karenanya nanti Bapak Ibu sekalian, strategi yang berbeda antara NU dan Muhammadiyah ini itu juga akan berimplikasi sampai dari saat ini. Apa itu? Sekolah, ya, namanya sekolah itu antara NU dan Muhammadiyah kebanyakan adalah Muhammadiyah. Tapi kalau itu pesantren, yang paling banyak adalah NU gitu kan. Karena memang ini adalah memiliki akar historis gitu ya, strategi-strategi para pendahulu-pendahulu kita yang melakukan strategi baik kooperatif maupun non kooperatif, tetapi fungsinya adalah atau tujuannya sama, yaitu untuk membangun keindonesiaan, semangat nasionalisme, dan juga agar masyarakat Indonesia itu bisa terlepas dari penjajah itu. Gitu Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bisa dipahami ya terkait dengan strategi ini. Sehingga strategi ini NU kebanyakan karena strateginya non kooperatif saat itu berada di pesantren karena itu adalah non kooperatif, artinya itu berlawanan dengan koloni, maka yang terjadi itu ada pesantren kebanyakan mayoritasnya adalah di daerah-daerah pedesaan. Sementara Muhammadiyah karena ini kerja sama ya kooperatif dengan Hindia Belanda dan pemerintah koloni saat itu masuk ke dalam ruang pemerintah, maka yang terjadi adalah biasanya ruang-ruang pemerintah itu kebanyakan orang Muhammadiyah, lalu kemudian juga pada aspek sekolah itu kebanyakan Muhammadiyah, lalu kemudian juga beradanya di kota-kota gitu ya. Itu yang kemudian implikasi-implikasi dari strategi yang berbeda itu tadi. Tapi lagi-lagi dua-duanya ini memiliki fungsi atau tujuan yang sama, yaitu untuk membangun keindonesiaan yang kemudian juga menyemangati atas dasar keagamaan juga agar tidak bisa lepas dari proses-proses pendidikan gitu. Bapak Ibu sekalian, bagaimana pemikiran Haji Ahmad Dahlan? Nah, tadi sudah didiskusikan.
ada 4 hal sekurang-kurangnya. Yang pertama itu adalah integrasi ilmu agama dan ilmu umum. Ini yang dikembangkan oleh Ahmad Dahlan. Integrasi ilmu agama dan umum maksudnya bahwa dalam pandangan Ahmad Dahlan, seorang manusia, apalagi seorang Muslim, itu harus memiliki pengetahuan agama yang cukup, yang bagus, dan tapi pada saat yang bersamaan dia pun memiliki pengetahuan ilmu umum yang memadai juga. Jadi antara ilmu agama dan ilmu umum itu tidak bisa dipisah, harus terintegrasi dalam diri seorang Muslim, dalam diri seorang manusia Indonesia dan seterusnya. Nah, karena ilmu agama dan ilmu umum itu tidak bisa diperhadapkan, ya harus menyatu antara keduanya itu. Oleh karenanya, bagaimana kemudian tadi kalau toh di sistem pendidikan sekolah oleh Hindia Belanda itu jangan hanya pendidikan umum yang diajarkan, tapi juga diajarkan tentang materi-materi agama. Ya. Nah, yang ini kemudian kawan-kawan sekalian, tadi pertanyaannya apakah ini masih relevan nggak ataupun dampak-dampaknya? Hari ini kita lihat. Ya, sekolah-sekolah misalnya ya di kita ini di SD, SMP, SMA itu adalah juga bagian dari implikasi dari pemikiran ini. Meskipun memang kita agak sangat sayang ya kalau kita lihat kurikulum di SD, SMP, SMA hari ini jumlah mata pelajaran agamanya itu kan sangat sedikit sekali, hanya 2 jam pelajaran ya Pak Bu ya untuk materi pendidikan agama Islamnya itu. Nah, ini yang berbeda dengan madrasah. Ya, madrasah MI MTS SMA ini kita sangat bersyukur materi agamanya itu tidak hanya dengan 2 JPL tapi dengan 5 mata pelajaran. Ada Al-Quran hadis, fikih, kemudian akidah akhlak gitu, SKI bahasa Arab itu. Nah, ini yang berpengaruh terhadap kondisi kita hari ini, di antaranya adalah pemikiran Haji Ahmad Dahlan tentang integrasi ilmu agama dan ilmu umum itu tadi. Kemudian yang kedua yaitu ada pemikirannya terkait dengan integrasi iman, ilmu, dan amal. Ya, sehingga kemudian antara iman dengan ilmu tidak bisa diperhadapkan dan tidak bisa dipisahkan. Demikian juga itu harus terekspresikan, diimplementasikan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Nah, yang ketiga itu kebebasan berpikir, dan saya kira ini Ahmad Dahlan sangat terpengaruh terhadap pemikirannya dari terutama oleh Muhammad Abduh, Rasul Ridho, dan seterusnya, yang ketika beliau itu sedang melakukan perjalanan ibadah haji, di sana ada persinggungan dengan pemikir-pemikir dunia Islam yang lain, yang saat itu juga sedang dimulai terjadi kesadaran di dunia Islam itu perlunya pembaruan Islam, ya. Abad ke-19 itu ya dilakukan oleh sejumlah pembaru muslim dunia yang kemudian bahwa kita harus berpikir secara sangat terbuka, ya proses pintu ijtihad harus dibuka, jangan taklid, kemudian juga kita harus rasional dalam beragama, dan juga kita harus berpikir secara beragama dan baik. Jadi agama itu adalah bukan hanya semata-mata untuk Tuhan, tapi agama itu juga harus memberikan dampak-dampak positif dan kontributif terhadap kemanusiaan. Sehingga kemudian di situ diperlukan pemikiran yang terbuka gitu ya. Oleh karenanya kita selaku umat Islam, saya kira kebebasan berpikir ini menjadi sebuah keniscayaan ya. Maka dalam konteks beragama pun harus janganlah kita menggunakan akal yang sudah diberikan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala itu lalu kemudian kita batasi gitu ya. Demikian juga pada persoalan agama. Jadi beragama harus rasional, beragama harus bisa kita harus bisa secara inklusif ya, terbuka, jangan kemudian kita sangat taklidi dan juga bersikap anti terhadap pembaharuan, anti terhadap sesuatu yang baru, dan seterusnya. Nah, yang keempat itu adalah pembentukan karakter, bahwa seorang itu harus bisa menjelmakan itu semuanya dalam kehidupan keseharian, ya harus memiliki karakter yang bagus, yang itu sebagai bagian dari proses pendidikan yang harus dilakukan. Nah, Bapak dan sekalian semuanya, pemikiran-pemikiran ini Kiai Ahmad Dahlan saya kira itu sangat kontributif dalam pemikiran kita semua hari ini, dan juga pemikiran semacam ini tidak hanya dilakukan oleh pemikiran Kiai Ahmad Dahlan sebagai seorang tokoh Muhammadiyah, tapi juga oleh para
ulama-ulama lain termasuk juga Hasyim Asy'ari, Ahmad Surkati dan juga para pemikir-pemikir yang lain. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari ini kalau Bapak dan Ibu lihat juga di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim ini sangat mendorong betul bahwa paham-paham keagamaan itu harus bisa menjadikan kita memiliki semangat ilmu pengetahuan yang tinggi dengan paham keagamaan yang dimiliki juga dengan ilmu pengetahuan agama yang tinggi juga itu harus membangun komitmen kebangsaan ya sehingga kita lihat misalnya Hari Santri itu adalah sebagai salah satu ekspresi keislaman seorang Hasyim Asy'ari bahwa mempertahankan nasionalisme itu harus didasarkan atas paham keagamaan dan paham keagamaan pun harus kontributif terhadap kebangsaan ya sehingga wajib hukumnya orang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan juga harus membangun keindonesiaan itu dan seterusnya dan seterusnya. Intinya Bapak Ibu sekalian, pemikiran-pemikiran ini ya baik dari Haji Ahmad Dahlan maupun pemikir-pemikir yang lain terus kita kaji bersama ya dan pas kebetulan ini memang kita pertemuan terakhir ya nanti mudah-mudahan kawan-kawan dan kita semua juga saya akan nanti coba untuk mendiskusikan ataupun meminta kepada kawan-kawan IAIN untuk bisa saya kira konteks pemikiran Muslim Indonesia itu harus diperbesar ya diperbanyak sehingga ada banyak tokoh-tokoh Islam Indonesia yang kita mengetahui pemikiran-pemikirannya dan yang kemudian itu juga terlebih memberikan pengaruh terhadap pemikiran kita hari ini. Gitu ya Bapak Ibu sekalian, ini sudah di jam 9:35, setengah 10. Mungkin ada yang mau disampaikan bagian akhir, dipersilakan sebelum kita tutup. Ya Pak, kami tunggu pemikiran-pemikiran yang lain, itu pemikiran tentang guru-guru honorer ya. Pemikirannya sangat kami tunggu, mudah-mudahan jadi ASN. Amin. Kenapa? Amin. Amin. Pak Umar? Mohon maaf Pak. Ya, Pak dosen mengusulkan Pak dosen. Ya, gimana Pak? Pak Said, Pak, dari A5A, tidak terkait dengan materi, Pak, cuman terkait dengan portal. Itu kan yang tadi untuk yang belum mengirimkan tugas-tugas kemarin itu kan harus segera menyusul, Pak. Nah, terus kan biasanya portal itu setiap ada tugas mahasiswa harus mengirim sesuatu di portalnya, Pak. Kalau kita misal sudah lengkap semuanya terus tidak ada catatan di yang tugas yang sekarang, maka nanti di perhitungannya kan gimana ya, Pak? Akan berkurang nanti dari pembagian nilainya. Kan intinya setiap tugas portal itu kita wajib upload, Pak. Apakah mungkin yang sudah lengkap itu kita ngupload Word, nanti di situ ditulis sudah mengerjakan semua atau gitu atau bagaimana? Soalnya kalau kosongan nanti nilai kita juga kosong, Pak. Terima kasih. Mohon penjelasan. Gitu ya, Pak ya. Hai Pak Said, ini kalau tugas penilaian akhir di awal sebelum kita kuliah saya sama dosen kan di briefing dulu tuh oleh Kaprodi bahwa nanti ada form untuk di akhir penilaian itu ada form khusus nilai Bapak dan Ibu sekalian yang itu menjadi otoritas seorang dosen. Ada formnya yang ini porsinya katakan 30%, yang ini 30%, yang ini 40% gitu. Atau ada yang 40 20 atau berapa puluh porsi-porsi itu ada otoritas dosen. Dan kawan-kawan di di prodi itu menyerahkan sepenuhnya kepada dosen yang bersangkutan. Gitu ya Pak ya. Nah, oleh karenanya nanti untuk penilaian akhir, nanti kan di ujung-ujungnya kan Bapak dan Ibu sekalian ini akhirnya adalah A, B, C, D itu ya nilainya ya, berapa gitu, 80, 90 dan seterusnya. Nah, kaitannya dengan portal, saya kira gini aja, Bapak dan Ibu sekalian yang belum saja silakan. Nanti saya akan supaya saya sendiri supaya tidak tidak terjadi confuse saya ini kok sudah ngisi tapi isi lagi gitu. Nanti toh juga pada akhirnya di saya semua gitu, di saya semua saya akan lihat semuanya, saya akan data semuanya siapa yang sudah memberikan tugas, siapa yang belum.
supaya tidak terulang. Kan di sebelumnya sudah Bapak dan Ibu isi kan, lalu kemudian ini mau isi lagi, nanti jadi 2 kali mengoreksi gitu. Nah, oleh karenanya itu aja Pak Said. Bagi yang belum saja, ya, bagi yang belum saja silakan untuk mengisi. Dan ini adalah kesempatan terakhir ini bagi Bapak dan Ibu yang belum mengumpulkan sampai tanggal 3 Desember. Minggu besok jam 23.59 gitu. Gitu ya, Pak Said. Ya, Pak. Terima kasih, Pak, informasinya. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait dengan materi kita ataupun yang lain? Cukup? Sudah, Pak. Cukup. Oke. Kelas A5 jam 10 ada Zoom lagi, Pak. Wow. Nah, kalau gitu, terima kasih. Oh, lanjut Saya Zoom. minta izin Bapak dan sekalian, nanti mohon japri ke saya kalau ketua kelas, siapa-siapa yang hadir, siapa-siapa yang tidak hadir, absensi dikirim untuk saya dan dalam portal. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, salam sehat semuanya, mudah-mudahan berkah. Mari kita tutup dan baca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.